Mohon mungkin Romo berkenan untuk menjelaskan lagi untuk tanah yang dikumpulkan di setiap kota di Indonesia itu. Jadi begini, saudara sekalian yang saya sayangi, bahwa kita sebagai orang Jawa mau apa? Kita mau berperang secara fisik juga nggak mungkin. Mau berperang apa? Karena sudah nggak zamannya bagi saya. Cuman saya ingin mempertegas lagi bahwa yang seneng tumbal-tumbalan itu kan ternyata bukan orang Jawa toh. Dan itu jelas begitu loh, ada tulisannya. Dan karena saya sendiri agak miris, ya mohon maaf, ada dalang-dalang yang melakonkan Syekh Subakil numbali tanah Jawa. Ada nggak itu? Ada. Ya toh? Saya kan nggak mengada-ada, artinya sebelum ini saya sudah melihat itu. Di antaranya Mbah Sukuran Suwondo, Cahyo Kuntadi, Sigit Arianto, itu kan sudah itu. Dan dalang-dalang lainnya akhirnya mengikuti lakon Syekh Subakil numbali tanah Jawa. Dan itu juga ada cerita rakyat yang turun-temurun di daerah Gunung Tidar. Sampai terjadi perjanjian antara Syekh Subakil dengan Semar, katanya begitu, atau Noyo Genggong atau Sabdo Palon, ceritanya. Nah, dikatakan bahwa Sultan Ngerum itu mengirim utusan ke tanah Jawa itu sampai beberapa kali, yang pasti lebih dari sekali, dan semuanya tidak ada yang kembali. Yang terakhir kembali separuh, tidak ada, karena dimakan oleh raksasa, dibunuh gendruwo jin setan perayangan di tanah Jawa. Bahkan yang lebih parah lagi, saya pernah diceritani oleh salah seorang sesepuh juga, tapi sesepuh dari agama tersebut, menyatakan bahwa dulu tanah Jawa itu nggak bisa dihuni karena terlalu banyak raksasa, terlalu banyak setannya gitu, sehingga akhirnya datanglah Syekh Subakil untuk membangun peradaban di tanah Jawa. Bahkan orang tersebut sampai menyampaikan kalau nggak ada Syekh Subakil tanah Jawa kita diopo. Dia bilang begitu, ya saya kan agak miris. Nah, saya tidak mau berdebat, cuman saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa Syekh Subakil itu kan sudah abad ke-15 atau ke-16, saya nggak tahu itulah. Lebih pastinya pokoknya setelah era Demak Bintor, setelah era Mojopahit, kan begitu toh. Yo saiki loh, jenengan lihatlah di awal abad Masehi kita ini sudah punya candi-candi yang bagus di Jawa Barat. Di abad ke-5, 6, 7, 8, 9 kita sudah punya candi-candi yang luar biasa di Jawa Tengah. Di abad 9, 10 sampai ke 14, 15 kita punya candi-candi luar biasa di Jawa Timur. Itu kita belum bilang situs megalitikum di Sulawesi yang dikenal dengan 1000 situs megalitikum, dikukuhkan sama siapa kemarin saya dengar itu. Coba loh, kita punya peradaban seperti itu kok terus diceritakan demikian. Lah ini saya bilang bahwa sejarah memang harus diluruskan, sejarah harus digamblangkan. Di sini saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini biar tidak menyakiti. Panjenenganipun Mbah Sukron duwe karya seperti itu, ya kita Sambung Rasa punya karya seperti ini, mana yang lebih logis? Karya seni ya kita jawab dengan karya seni, buku kita jawab dengan buku. Jangan terus diperolok-olok, enggak perlu. Lah ritual penanaman tumbal ya sekarang kita ngadakan ritual pencabutan tumbal, kan selesai toh. Begitu. Malah setelah peristiwa penumbalan ke sini itu kan membawa bangsa kita tambah
Aneh-aneh itu akhirnya, termasuk mediumisasi dan seterusnya itu tuh. Nah, harapan saya secara simbolik, secara ritual itu kan simbolik. Ritual itu simbolik isinya. Mana ritual tanpa simbolik? Ayo. Tidak ada toh, semua ritual itu kan simbolik. Orang Hindu ritualnya juga simbolik toh. Ya, menggunakan bajra, genta, itu kan simbolik-simbolik yang harus diterjemahkan. Orang Buddha juga menggunakan parita, menggunakan tetek bengek. Saya enggak begitu paham, banyak juga lah. Itu kan juga simbolik toh. Orang Nasrani membuat tanda salib, simbolik toh. Orang Kristen pakai hosti, kan juga ada itu. Kan simbolik toh, darah dan tubuh Kristus. Orang Islam melakukan sholat itu kan ya simbolik toh, artinya kan ada masing-masing. Nah, orang Jawa mengadakan ritual itu juga simbolik. Sajen itu dari kata apa? Sesaji itu dari kata apa? Hah? Ada yang bilang sajian, tapi sesaji itu dari kata aji, penghormatan. Penghormatan. Simbolik lagi toh. Nah, simbol-simbol adalah upaya-upaya kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Loh, kadang orang bilang gini, wah ndak boleh itu, wong karo sing gawe urip kok kepada Tuhan kok pakai sarana, kok pakai sesaji-sesaji. Mbok langsung sama Tuhan itu, ya besok coba aja kamu ke warung nggak usah pakai duit, ambil aja langsung. Ora keprok ndas semua, aku ndak dibengoki maling. Ngapain harus pakai duit? Duit kan juga sarana. Aku ngono. Ayo. Praktekno nek gak percaya. Loh. Kan begitu, makanya saya berharap kepada seluruh kadang sambung rasa dimanapun berada yang mau membantu, tidak keberatan, ambil aja tanah di alun-alun, lapangan sebagai pusat keramaian kota atau kabupaten. Ngambilnya nggak usah banyak-banyak, cukup satu genggam tangan itu sedapatnya, gitu. Paling tidak itu seperempat plastik yang 1 kilo itu loh. Hari ini bebas, ya, diambil. Nanti kita kumpulkan, kita doakan bersama-sama, nyuwun dumateng Gusti, dicabut tumbal-tumbal yang tidak baik yang membawa keburukan atau dampak yang negatif kepada masyarakat warga negara Indonesia ini, agar semua manusia yang ada di bumi Nusantara ini ingat lagi dengan leluhurnya, mau bangga lagi dengan leluhurnya. Jangan lagi ada anak lupa dengan nenek moyangnya. Jangan ada anak-anak bangsa ini yang lupa dengan mereka yang sudah menciptakan yang namanya Jawa ini. Yang menciptakan Tuhan, iya, tapi yang meneruskan kan juga manusianya. Yang membuat kebudayaan dan peradaban ini kan leluhurmu, jangan sampai dilupakan. Nah, sedangkan orang Arab itu bangga dengan leluhurnya kok. Tidak ada orang Arab gak bangga dengan leluhurnya. Hah? Sehingga namanya itu terus dia teruskan, binnya itu terus. Ya dah. Orang Cina bangga dengan leluhurnya, marganya itu terus. Ya dah. Kenapa kita orang Jawa kok malah malu? Orang India itu bangga sekali dengan leluhurnya. Untuk kamu yang suka menghina orang India itu dengan sebutan apa? Negara perindapan apa itu. Mbok bilang kotor jijik, malah bisa sampai ke bulan kemarin. Ngirimkan apa itu? Perangkat antariksa sampai bisa ke bulan.
Kamu yang katanya hebat, pinter, logis, ndak bisa disalahkan, kok nggak sampai ke sana. Gitu. Nah, inilah keinginan saya. Semoga dengan adanya ritual besok itu larungan kerbo ku ora kebone cemplungke laut lho, tak wetak kowe ngono ndek pikiran koyo ngono lho. Enggak lho. Besok itu kerbonya disembelih, dagingnya kita bagikan ke masyarakat sekitar sana yang membutuhkan. Gitu loh. Plus kita mencabut tumbalnya Syekh Subakir. Lah saya ngomong gini kan nggak ngada-ngada, wong betul kok, ada kok. Ceritanya itu ada, bisa dipertanggungjawabkan bahwa yang namanya Syekh Subakir itu numbali tanah Jawa. Saya yang ngenes loh, ngapain juga tanah Jawa ditumbalin, Mbok? Sana aja yang ditumbali, jangan sini. Wong sana sampai sekarang perang aja gak berhenti-berhenti gitu loh. Iya toh. Tumbalono kono ben subur, ben tentrem, ben damai. Gitu loh. Kita kan sudah santai-santai aja, ditumbali malah udah tukaran dewe-dewe seperti ini ya. Saling jatuhkan satu sama lain. Beda. Saya kan sudah sampaikan tadi bahwa sesaji itu dari kata aji. Aji itu kalau di Indonesia kan artinya penghormatan. Kita menghormati lah ini. Ini penting nih juga. Saya tahu dulu Sing jengkel mbek raiku ben tambah jengkel. Nah, ini bedanya, Mas. Ajaran Jawa itu memiliki konsep keselarasan. Yang namanya setan, demit, perayangan itu ada. Dan mereka diciptakan oleh Gusti dengan tujuan. Ora enek Mas Gusti kok lagi gabut apa lagi suntuk lho kurang gawe tak gawe setan nggo mungsu-mungsuan mbek wong ngono. Gusti cap apa? Masuk Gusti cap kaki 3 ngono kan ya gak mungkin to iku. Tuhan ciptakan mereka, Gusti ciptakan mereka punya tujuan. Gandarwa ya, yang sekarang disebut Gendruwo. Gandarwa itu adalah raksasa penjaga tempat suci, Mas. Dia menjaga sesuatu energi yang disucikan, sehingga dia jaga di situ. Terus dipelintir kan, jadi Gendruwo iso membo-membo, terus iso ngeloni kan ngono kuwi. Lah damit itu mereka menjaga sesuatu. Tuhan ciptakan mereka ini punya tugas, bukan tugasnya memusuhi manusia. Kok usil banget Tuhan itu? Lah berarti kalau ada tradisi sabung ayam, jangan nyalahkan manusianya loh. Dia belajar dari Tuhan berarti. Wong Tuhan nyiptakno menungso, tak ciptakno dek. Terus tak kayak tandingan, tak ciptakno musuhmu. Kan padha ngono coba. Ayo. Berarti kan tradisi sabung ayam atau tradisi adu jangkrik, tradisi adu domba, itu kan berarti belajar dari Tuhan loh mereka. Kalau konsep itu betul. Ayo tak ciptakno menungso. Wis. Tek dadi wong. Ciptakno demit. Musuhan. Lah ngono kuwi mergono Tuhan model ngono ayo. Aku ada gelut nek Tuhan model ngono. Wah, ora wong mbok gawe nemen-nemen tekan donya mbok du ya takno. Riko dadi Tuhan kurang gawean ta. Oh, njaluk tak review aja. Lu kan megel ana Tuhan model ngono iku ada. Ya ini cuma cara saya berpikir loh ya. Yang sudah mengalami lebu metu ngalas dengan banyak peristiwa yang saya alami. Dan Tuhan menciptakan setan demit ini untuk menjaga sesuatu. Dan mbah-mbah kita orang Jawa sangat paham itu. Sehingga mbah-mbah kita orang Jawa dulu memiliki konsep menselaraskan antara manusia yang nampak dengan
titahe Gusti sing ora katon. Ini diselaraskan agar terciptanya yang namanya gemah ripah loh jinawi karta tunta raharja, sehingga ono istilah lemah sangar alas aeng kayu angker. Itu menjaga, karena sekarang itu dihilangkan. Banyak yang namanya pembalakan liar, penggundulan hutan, pencemaran sumber yang berdampak pada kehidupan kelestarian. Nah itu toh. Karena kamu tidak punya kacamata logis, semua mbok anggap setan demit harus dimusuhi. Di sumber-sumber itu dikai sajen, dihormati sebagai, itu karena sajen dari kata aji, dihormati sebagai kebutuhan sumber kehidupan manusia. Hutan-hutan dilindungi, hutan-hutan itu diberikan sesaji dari kata penghormatan, menselaraskan antara titah manungsa kelawan titah ing Gusti kang ora katon. Loh, itu konsepnya leluhur kita loh. Sehingga Bung Karno membuat Jakarta itu juga dengan konsep hutan juga, ada namanya taman lindung. Kan dihabisi semua, sekarang ada polusi, bingung kamu. Hah? Kualitas udaranya tidak baik, kualitas airnya tercemar. Nggak salah ya, mbok anggap setan kabeh, mbok musuhi kabeh kok. Semua kamu musuhi, semua kamu setan-setankan. Nah, setannya sudah pergi masuk kok dirimu, akhirnya kamu kesetanan. Ayo. Karena ininya belum nutut, Mbok, jangan nyalahkan gitu loh maksud saya. Ini yang terjadi. Nah ini loh, orang Jawa itu menselaraskan kehidupan yang nampak dan tidak nampak untuk mencapai yang namanya kelestarian. Bahwa orang Jawa memiliki konsep memayuhayuning, memperindah keindahan yang sudah indah. Coba. Memayuhayu rahayuning loh. Coba itu. Memperindah keindahan yang sudah indah. Jajali. Piye? Tapi ini dimusuhi, katanya nyembah setan, nyembah demit. Kita memanggil Tuhan, menghadirkan Tuhan melalui penghayatan. Sehingga kita sebut warga penghayat. Bukan kebatinan, penghayat. Dengan konsentrasi damai, dengan keheningan damai, kita hadirkan Tuhan. Di dalam setiap langkah, setiap hembusan ambekan, keluar masuknya ambekan, lamunan damai. Kita menghadirkan Tuhan dengan cara demikian memang. Kita menghadirkan Tuhan dengan betul-betul ketulusan melalui sesaji yang memiliki banyak makna. Kita hening, kita serahkan, kita nikmati itu, kita dalami, kita masuki ke dalam alam jagat kesadaran kita, kedamaian kita, ketentraman kita. Kita menghadirkan Tuhan nggak perlu teriak-teriak loh. Yang membisingkan orang lain, enggak, kita nggak mau itu. Iya kan? Tapi ini dianggap sesuatu yang salah kok bagi mereka. Terus kita layak untuk dimusuhi, kita layak untuk dihabisi, kita layak untuk dikucilkan, kita layak untuk disetan-setankan. Nah ini yang terjadi sekarang.